Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, NIM 2019-21132, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5, unit 4. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Ikhwanul Muslimin. Adapun poin-poin pentingnya adalah menjelaskan sejarah Ikhwanul Muslimin, pembentukan Ikhwanul Muslimin, ideologi Ikhwanul Muslimin, dan politik-politik partai, adapun partai yang ada di Indonesia. Sejarah Al-Ikhwanul Muslimin. Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di Mesir. Gerakan yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928 ini pada awalnya dimaksudkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Namun, dalam perkembangannya, ajaran Ikhwanul Muslimin menyebar ke luar Mesir dan tumbuh menjadi gerakan politik karena ingin mengakhiri kendali kolonial Inggris dan memusnahkan segala pengaruh Barat. Tujuan organisasi ini adalah membentuk negara yang diatur oleh hukum syariah dengan slogan Islam dan solusi. Ikhwanul Muslimin berasal dari bahasa Arab Ikhwanul Muslimun. Dalam bahasa Inggris, Muslim Brotherhood sering hanya disebut dalam bahasa Arab Al-Ikhwan, adalah salah satu jamaah dari umat Islam mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, bekerja dengannya dan untuknya, keyakinan yang bersih menghujam dalam sanubari, pemahaman yang benar yang merasuk dalam akal dan fikrah. Syariah mengatur al-jawariyah, anggota tubuh, perilaku, dan politik. Di kemudian hari, gerakan Ikhwanul Muslimin tersebar ke seluruh dunia. Sejarah dan perkembangan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin yang berarti saudara-saudara Muslim, didirikan di kota Ismailiyah, Mesir pada 1928 oleh Hasan al-Banna dengan nama Jam'iyat Al-Ikhwanul Al-Muslimin. Saat itu, Hasan al-Banna didukung oleh 6 tokoh lain, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Husairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Is, dan Zaki al-Maghribi. 6 tokoh tersebut ingin mendedikasikan hidup dan menawarkan kekayaan mereka untuk kepentingan organisasi. Sejarah dan perkembangan Ikhwanul Muslimin. Adapun perkembangan Ikhwanul Muslimin dapat dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. Pada fase pertama, fase perintisan pada 1929 sampai 1932. Pada fase ini, konsentrasi Ikhwanul Muslimin lebih tertuju pada gerakan dakwah yang universal, tidak terbatas pada kaum muslim. Fase kedua, fase pembinaan dan perkembangan pada 1932 sampai 1939. Fase ini Hasan al-Banna mulai menulis surat kepada raja, perdana menteri, dan penguasa Arab lainnya untuk mendorong mereka mempromosikan tatanan Islam. Fase ketiga, fase pembinaan dan perjuangan. Pada 1939 sampai 1952, Ikhwanul Muslimin memanfaatkan Perang Dunia II untuk mengokohkan usaha dan menyempurnakan kekuatan mereka. Nah, fase keempat yaitu fase revolusi. Pada 1952 sampai 1954, Ikhwanul Muslimin fokus pada gerakan revolusi untuk mengusut kematian Hasan al-Banna. Mereka juga kerap bergesekan dengan pemerintah Mesir karena perbedaan pandangan. Adapun ideologi Ikhwanul Muslimin.
Momentum perkembangan ideologi Islamisme terjadi usai kekalahan dunia Arab dalam Perang 1967 melawan Israel. Peristiwa itu menyadarkan bahwa orang tentang kegagalan rezim-rezim berkuasa di negara-negara Islam. Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Sadili 1906 sampai 1966 adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang dihukum gantung tahun 1966 atas tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden Gamal Abdul Nasir. Ideologi jihad yang berkembang di kalangan Ikhwan setelah eksekusi terdapat Qutb pada 1966 menyebar ke berbagai belahan dunia sebagai byproduct kampanye Saudi Arabia yang berambisi mengukuhkan posisi geostrategiknya sebagai pusat dunia Islam dan menyebar Wahabisme, tulis Nur Haidi. Dilansir The Guardian, Qutb pernah menjadi menteri pendidikan di Mesir namun merasa tertekan oleh pengaruh Inggris. Aktivisme politik yang menentang Gamal Abdul Nasir membuatnya dipenjara dan disiksa bersama dengan anggota-anggota Ikhwanul Muslimin lainnya. Adapun arah politik Al-Ikhwanul Muslimin, masalah utamanya adalah bagaimana arah politik gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada 1928 sampai 1949 dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di Indonesia pada 1998 sampai 2009. Metode yang digunakan adalah metode histori, yang dalam pengumpulan data-datanya penulis melakukan teknik studi keperpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Ikhwanul Muslimin di Mesir merupakan salah satu gerakan politik yang besar di dunia Islam, termasuk pengaruhnya di Indonesia. Kemunculan PKS di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir, terutama dalam hal pemikiran politik. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 1928 sampai 1949 dengan PKS di Indonesia tahun 1998 sampai 2009 adalah gerakan yang sama atau serupa. Keduanya ternyata memiliki arah gerakan politik yang berbeda. Jika Ikhwanul Muslimin di Mesir menjadikan dasar-dasar pemikiran ideologisnya sebagai acuan gerakan, maka PKS di Indonesia mencoba untuk merekonstruksi pemikiran ideologis yang diadopsi dari Ikhwanul Muslimin di Mesir agar sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Ikhwanul Muslimin memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Mesir jadi negara pertama yang mendeklarasikan dukungan atas Indonesia, menyusul berturut-turut Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan. Liga Arab juga berperan penting dalam menyokong kemerdekaan Indonesia. Isi keputusan Dewan Liga Arab pada 18 November 1946 mengimbau negara-negara anggotanya untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Nah, dukungan ini didasarkan pada ikatan persaudaraan, keagamaan, dan kekeluargaan. Dukungan yang diberikan Liga Arab kepada Indonesia lantas menjadi sorotan dunia. Jika diringkas, organisasi di Indonesia yang terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin antara lain: yang pertama, Partai Masyumi; kedua, Persaudaraan Muslimin Indonesia; ketiga, Partai Masyumi Baru pada 1998; yang keempat, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi pada 1998; kelima, Partai Bulan Bintang pada 1998;
Yang keenam, Partai Keadilan pada 1998, 7 Ikhwanul Muslimin Indonesia pada 2001, ke-8 Partai Keadilan Sejahtera pada 2002. Mungkin sekian dari video saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.